ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಅವನು ಒಪ್ತಾನೆ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT TV dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Kotigoba. I just don't believe this. New twins alva. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. Sultan Pelaya Pakistan. Basirbai adalah penjahat kelas kakap yang berhasil melarikan diri dari India ke Pakistan dengan membawa semua bukti-bukti kejahatan mereka. Tapi, salah satu polisi India mengatakan kalau nanti akan ada seseorang yang memiliki keberanian seperti tentara dan akan menghancurkan Bashir beserta anak buahnya. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಅವನು ಒಪ್ತಾನೆ. Keyakinan itu terbukti karena seorang yang bernama Siva datang dan menghancurkan mereka hingga ia juga mengambil semua uang-uang hasil kejahatan yang telah Bashir dan kelompoknya lakukan. Hingga Basirbai meringkuk di penjara dengan begitu mudahnya. Satya adalah seorang pemuda yang berhati dermawan, selalu menghabiskan uangnya untuk kebutuhan hidup para penghuni panti asuhan dan juga panti jompo yang ia kelola selama ini. Di panti itu juga, ia memiliki seorang anak kecil perempuan bernama Janu yang sangat ia sayangi. Namun ia terkejut ketika melihat Janu tiba-tiba terjatuh pingsan saat mereka sedang bercanda bersama. Dengan bergegas, Satya membawa Janu ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi beberapa dokter di rumah sakit tersebut tidak sanggup untuk menangani penyakit yang diidap oleh Janu. Dan ia pun harus pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal. Satya? Satya? Krakow, Poland. Devendra bersama semua anak buahnya menemui dokter Siddharth yang telah mereka sekam selama bertahun-tahun untuk memproduksi obat terus-menerus. Ia meminta anak buahnya untuk mengantar dokter Siddharth kembali ke ruangannya setelah menandatangani sebuah kesepakatan yang sebenarnya tidak ingin ia jalankan. Devendra juga meminta kepada anak buahnya untuk menjaga permata mahkota yang harganya sangat tinggi dan telah ia dapatkan dari lelang. Satya akhirnya membawa Janu ke salah satu rumah sakit yang berada di Warsaw, Polandia. Saat di rumah sakit, Satya langsung mendaftarkan Janu untuk mendapatkan giliran pemeriksaan. Setelah selesai melakukannya, ia sengaja berkeliling melihat situasi rumah sakit. Ia sangat terkesima ketika melihat seorang dokter berpakaian badut Sinterklas membagi-bagikan hadiah untuk beberapa pasien anak di ruangan tersebut. Kemudian beberapa ledakan terjadi di daerah utara Warsaw. Polisi pun dengan sigap langsung menuju ke tempat ledakan terjadi. Tapi saat di tengah jalan, terjadi lagi beberapa ledakan di tempat yang berbeda. Sementara, pencuri yang menggunakan topeng menyandera beberapa pengunjung museum karena mereka ingin mencuri permata mahkota yang disimpan di dalam museum. Tapi di dalam ruangan khusus pencuri, datang seorang polisi dan berhasil membuka pintu, lalu berhasil membuka kotak dengan membacakan beberapa mantra untuk membuka kode pada kotak permata mahkota. Laporan polisi masuk kembali dan mengatakan terjadi kembali ledakan di beberapa tempat yang berbeda.
Syarat, polisi yang memimpin pemeriksaan merasa ini adalah permainan ghost yang sudah terkenal sebagai pencuri yang mengambil barang-barang berharga dari mafia-mafia kelas kakap. Pencuri bertopeng yang berhasil mengambil permata mahkota mengikat semua pencuri lain bersama dengan beberapa sandera di ruang utama museum. Pencuri tersebut berhasil masuk ke mobilnya, tapi Syarat tidak mau kalah dan tertinggal. Ia segera mengerahkan beberapa mobil untuk mengejar mobil pencuri tersebut. Di dalam mobilnya, dalam keadaan terdekat itu, ia membuka topengnya yang ternyata pria bertopeng tersebut adalah Satya. Polisi Poland langsung mengadakan rapat besar untuk membentuk tim Interpol yang dipimpin oleh Kangana, seorang polisi cantik yang pintar dan juga berprestasi di bidangnya. India. Janu dan Satya kembali ke India dari Poland. Tanpa sengaja, pria pun kembali bertemu Janu di bandara. Di sana pria melihat Satya tengah menyapa beberapa lansia penuh dengan rasa hormat. Hal tersebut membuat pria menjadi kagum terhadap sosok Satya yang penuh dengan rasa hangat, menyapa dan menjaga para lansia tersebut. Sedangkan Satya yang berkenalan dengan pria membuatnya bahagia karena akhirnya ia bisa berkenalan dengan wanita yang sejak lama telah ia sukai. Sementara Basir Bhai yang sangat mendendam kepada Satya, walaupun sudah berada di dalam penjara, harus berhadapan dengan Kishore, seorang mantan anggota polisi yang dijebloskan ke penjara karena Satya. Mereka berdua mendendam dan memperebutkan siapa yang akan menghabisi Satya lebih dulu. Kangana dan Syarat mulai menyelidiki pelaku pencurian permata mahkota di museum dengan mengecek semua rekaman kamera pengawas dari setiap ruangan di museum tersebut. Kangana yang memperbesar volume rekaman tersebut menyimpulkan bahwa Ghost menggunakan mantra berbahasa Sanskerta untuk membuka kotak tersebut. Kangana mulai mendapatkan data diri Satya sesaat sebelum kejadian ia berada di museum. Setelah mendapatkan semua data diri Satya, mereka memutuskan untuk terbang ke India. Sementara itu, Ghost memulai aksinya kembali. Ia memasuki sebuah kediaman Raja Ranganatha yang sangat mewah. Ia kemudian menghabisi dengan cepat semua pengawas yang berada di sana tanpa meninggalkan suara. Hingga akhirnya ia berhasil membunuh Raja Ranganatha. Devendra yang mengetahui Raja Ranganatha telah tewas sudah mulai membaca kalau pergerakan Ghost akan mengarah kepada dirinya dan kerajaan kejahatan yang telah ia dirikan selama bertahun-tahun. Ia mulai bergerak dan memerintahkan Mikhail untuk menghancurkan Ghost yang mereka ketahui itu adalah Satya. Kematian Raja Ranganatha membuat sebagian keluarganya bersedih. Satya yang menyempatkan diri hadir dalam upacara kremasinya menjadi pusat perhatian Syarat dan juga Kangana, yang saat itu baru saja tiba ke India dan langsung meluncur ke kediaman Raja Ranganatha setelah mendapat kabar ia telah tewas terbunuh. Kecurigaan Kangana dan Syarat bertambah besar setelah melihat langsung wajah Satya dan memeriksa kembali data-data yang telah mereka kumpulkan. Mereka pun bergerak melaporkan semua kejahatan yang dilakukan oleh Satya kepada kepolisian India. Tapi mereka tidak yakin kalau Satya melakukan banyak kejahatan di Polandia. Karena Satya di India merupakan pemuda yang berhati emas dan memiliki sebuah lembaga sosial yang ia urus sendiri. Mereka mengatakan bahwa itu adalah perlakuan Siva, saudara kembar Satya. Tapi Kangana dan Syarat tetap bersikukuh kalau pelakunya adalah Satya. Setelah melihat beberapa bukti dan Kangana yang telah mengadakan penyelidikan mengatakan bahwa Siva yang dimaksud anggota polisi tersebut telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Polisi kemudian mengeluarkan Kishore untuk memperoleh keterangan dari dirinya yang mengetahui siapa Satya sebenarnya. Can I have a cigarette, please? Kishore yang sudah dikeluarkan dari dalam penjara berhadapan dengan Kangana dan juga Syarat
untuk memberikan mereka keterangan. Ia mengatakan kalau Satya itu adalah seorang yang memiliki kepintaran di atas rata-rata dan mampu mengelabui banyak orang. Ia juga mengatakan kalau Satya itu dua orang yang menjadi satu. Namun, semua pembicaraan mereka tidak mereka sadari telah ditonton langsung oleh Devendra, yang telah memasang kamera di kancing baju salah satu anggota Interpol yang bersekutu bersamanya. Maka mendengar semua keterangan yang didapat dari Kishore dan anggota Interpol Poland, Devendra bergegas meminta Mikhail untuk menyusun rencana dan menghabisi Satya dimanapun ia berada. So Michael, kill him. Satya memiliki janji temu dengan pria di sebuah restoran besar. Namun, semua anak buah Mikhail juga telah berkumpul mengawasi pergerakan Satya. Mereka telah mengepung Satya dari berbagai sudut tapi tetap tidak mencolok. Namun saat Satya masuk ke kamar mandi, mereka mulai mengikuti Satya dan membuat perhitungan kepadanya. Pria terkejut ketika beberapa pemuda terpental dan tubuhnya menghantam dinding kaca restoran hingga membuat semua pengunjung restoran menjadi panik dan berhambur keluar. Lebih mengejutkannya lagi, ia melihat Satya menghajar semuanya dengan tangannya sendiri secara brutal. Bahkan Satya membunuh mereka dengan satu gerakan saja. Semua pengunjung restoran meninggalkan tempat tersebut setelah semuanya berantakan. Kecuali pria yang masih berdiri terpaku melihat semua tindakan Satya menghabisi para penjahat tersebut. Hingga Kangana dan Syarat datang mengepung tempat itu sambil menodongkan senjata api. Mereka mulai bergerak memeriksa satu demi satu korban yang jatuh. Tapi tiba-tiba mereka melihat Satya keluar dari kamar mandi sambil memegangi kepalanya. Dengan bergegas, para polisi tersebut mengikatkan borgol kepadanya dan membawanya ke kantor polisi. Satya didudukan di sebuah ruangan oleh Syarat untuk dimintai semua pengakuan atas kejahatan yang telah ia lakukan di Polandia. Sambil menunjukkan bukti-bukti berupa foto-foto kejahatan yang pernah ia lakukan, namun Satya hanya terdiam dan tidak mengerti pertanyaan yang diajukan oleh Syarat karena ia tidak merasa melakukan hal-hal tersebut. Sementara pria yang ikut di dalamnya dimintai keterangan oleh Kangana di ruang terpisah. Pria pun mengatakan ia baru kali pertama melihat kebrutalan Satya menghabisi banyak orang di hadapannya. Akhirnya Satya dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan Kishore. Melihat kedatangan Satya, Kishore langsung menerjang tubuh Satya dan memukulinya sebagai peluapan rasa kekesalan terhadap Satya yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Hingga akhirnya polisi pun datang untuk melerai mereka berdua. Kishore terus meracau ketika ia bersama Satya menumpangi mobil tahanan untuk dipindahkan. Tapi mereka terkejut ketika tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi ditembak dengan senjata pengait hingga membuat pintu belakang mobil tersebut terbuka dan membuat mereka terlempar dan diseret oleh tali pengait yang dikendalikan seseorang dari tempat lain. Hingga mereka pun terlepas dari pengawalan polisi. Satya dan Kishore kembali menemui pria di apartemennya dan berbicara di luar apartemen bersama-sama. Tapi Kangana yang mengetahui pergerakan HP pria segera menyusun rencana penangkapan mereka. Satya terus menjelaskan kepada pria kalau dirinya bukanlah ghost karena ia pun merasakan kejanggalan di tempat-tempat tertentu. Tapi mereka terlambat karena mereka telah dikepung oleh beberapa mobil polisi dipimpin oleh Kangana. Tapi tak lama kemudian muncul sebuah mobil berwarna merah. Mobil itu mempermainkan bannya ke aspal hingga menimbulkan asap tebal menyelimuti tempat tersebut. Dan akhirnya polisi kehilangan Satya, pria dan juga Kishore. Mereka dibawa oleh ghost bertopeng ke sebuah tempat. Namun, sesampainya di tempat yang dipenuhi oleh beberapa unit komputer, Satya, Kishore dan juga pria memukuli pria yang wajahnya yang sejak awal bertopeng dibuka dan menunjukkan wajahnya mirip sekali dengan Satya. Mereka meluapkan kekesalan mereka
karena gos hidup mereka menjadi berantakan dan harus dikejar-kejar oleh polisi. Aksi pemukulan mereka berhenti ketika melihat seseorang bernama Dr. Anan berdiri di belakang mereka dan mencoba menjelaskan semuanya kepada mereka. Dr. Anan segera menjelaskan Ghost adalah Siva. Ia mulai menceritakan jati diri Siva yang merupakan saudara kembar Satya yang terpisah. Ibu Siva dan Satya bernama Ibu Durga, yang merupakan komisaris Departemen Kesehatan. Ia sangat berani kepada siapapun yang menurutnya tidak melakukan semua pekerjaan mereka di luar hukum. ಮಲಗಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಉದುರಿದ್ದು ಯು ಆರ್ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದಿರೋನು ಗಂಡ. Ia yang bermimpi akan memberikan semua hal yang terbaik di segala bidang untuk kedua anaknya, dan anak-anak lain merasa terkejut ketika suaminya mengatakan kalau Devendra pemilik perusahaan farmasi berniat membuat sebuah virus penyakit yang akan disuntikan ke semua ibu hamil hingga anak-anak yang mereka lahirkan akan mendapat penyakit, dan mau tidak mau semua akan membeli obat dari perusahaan farmasinya juga sebagai penawar. Mendengar hal itu, membuat Durga menjadi marah dan keesokan harinya ia mendatangi kantor Devendra dengan berani dan menyegel semua perusahaan farmasinya juga menahan Devendra. Namun tanpa diduga saat Durga tengah menikmati hari-harinya di rumah, Devendra datang kembali ke rumahnya dengan memukul kepala Durga hingga terjatuh ke lantai. Sementara anak buahnya memegangi suami dan adik perempuannya yang mencoba menolongnya. Devendra pun menginjak-injak dan memukul perut Durga hingga Durga pingsan. Prakash yang merupakan suami Durga segera membawa Durga ke rumah sakit dan menemui Dr. Anan untuk menolong istrinya. Tapi, tak berapa lama Durga sampai ke rumah sakit, ia meninggal di dalam ruangan rumah sakit sebelum mengeluarkan si kembar. Dengan bergegas, Dr. Anan mengeluarkan bayi-bayi Durga dan berhasil menyelamatkannya. Ia memberikan 2 bayi tersebut pada orang yang berbeda, tapi ia terkena fitnah hingga ia harus dipenjara. Setelah mengakhiri hukumannya di penjara, ia kembali mencari Siva dan juga Satya, beserta ayah mereka. Tapi ia tidak berhasil menemukan Satya dan juga ayahnya hingga ia hanya membawa Siva pergi dan menetap di Polandia. Nina wada huttidon Satya. Mendengar hal itu, Satya berniat membantu Siva hingga mereka menyusun rencana. Siva yang mengetahui Jet, anak buah Devendra, telah membawa Janu untuk disuntikan virus, meminta Satya mengikuti ambulans yang membawa Janu. Sementara, Dr. Anan harus cepat membawa pria bersembunyi setelah menyerahkan HP-nya kepada Kishore. Siva dan Kishore sendiri tetap berada di tempat itu, karena mereka yakin anggota Interpol dan polisi pasti datang karena mengikuti jejak di HP pria. Dugaan Siva benar. Tak lama Kang Ana datang bersama pasukannya dan langsung melumpuhkan Ghost dan Kishore, membawa mereka kembali ke kantor polisi. Tapi di perjalanan, anggota Interpol lain mengkhianati Kang Ana dan meminta Kang Ana untuk membawa Ghost ke Kishore ke markas Devendra. Dengan bergegas, Kang Ana mencoba melawan dengan mengalihkan setir mobilnya dan sambil menelepon syarat tanpa berbicara apapun. Kang Ana pura-pura menuruti keinginan sekutu Devendra. Tapi syarat yang telah mengetahui pergerakan Kang Ana segera mengubah arah mereka menuju markas Devendra. Ghost, Kishore, dan Kang Ana telah diikat di sebuah kursi yang berbeda. Saat Devendra datang mendekati mereka, Siva memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh Devendra membuat dendamnya semakin mendalam. Devendra menendang Ghost dari kursinya hingga Siva terpental. Tapi dengan penuh senyum kemenangan, ia mengatakan kalau Jet akan diserang dan akan dihancurkan. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. Mendengar apa yang dibicarakan Ghost membuat Devendra segera menghubungi Jet yang sedang membawa Janu menggunakan ambulans. Jet pun tidak menyadari kalau ia tiba-tiba diserang. Mobil ambulans yang mereka kendarai dihantam sebuah motor yang dikendalikan oleh Satya. Ia segera menghajar Jet dan 2 anak buahnya hingga ia berhasil menarik Janu yang tak sadarkan diri hingga mereka berhasil keluar dari ledakan ambulans yang dilakukan oleh Jet. Sementara Siva yang telah berhasil melepaskan diri langsung menghajar mereka satu persatu dan menghancurkan markas Devendra.
Ia juga berhasil membebaskan Kishore, hingga Shiva berhadapan langsung dengan Devendra. Dengan tangannya, ia mulai menghajarnya dan melumpuhkannya. Hingga ia pun berhasil membunuhnya, tapi tanpa diduga tiba-tiba pisau telah berada di tangan Kishore dan ia baru saja menusuk ke perut Devendra saat Shara datang bersama Kangana. Koti Koppa. Kishore akhirnya dibawa dan ditetapkan sebagai pelaku dan dalang dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Ghost. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Koti Goba. Satya dan juga Shiva yang telah terpisah selama bertahun-tahun akhirnya dapat bersatu kembali dan berjuang bersama untuk membalaskan dendam atas kematian ibu mereka. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lainnya hanya di SLMT TV. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.